Gua Kade, gua co-founder dan baker dari Nul Artisan Sourdough. Umur gua 27 tahun. Gua Laura, co-founder dan bakery dari Nul Artisan Sourdough. Umur gua 24. Kalau background gue sendiri, gue emang sekolah masak dan kebetulan gue sama Laura dulu satu alma mater. Dulu kita sekolah di At Sunrise Singapura, At Sunrise Global Chef Academy. Tapi basically dia ngambil pastry, lo ngambil pastry kan? Iya, dia ngambil pastry, gue ngambilnya culinary. Kayak entah gimana sekarang takdir menemukan. Sekarang kita bakal bikin 2 jenis roti yang dibilang paling basic, nggak juga sih, tapi kayak ibaratnya yang salah dua yang paling orang suka lah. Kayak satu yang basic banget, yang putih kayak white sourdough yang putih, satu lagi yang kayak lebih manis, roti coklat manis kayak gitu. Untuk prosesnya sendiri di sini tuh kita udah ada bahannya. Di sini tuh udah ada tepung yang udah kita timbang, sama di dalam sini tuh udah ada air dan kita ngomongnya tuh anak kita lah. Anak kita tuh basically tuh anak ini tuh dia ragi instan, kok ragi instan sih? Ragi alami. Natural. Tawan deh gue. Ragi alami, basically ini cuma fermentasi dari air dan tepung yang difermentasi terus-terusan kayak gitu. Jadi kayak roti kita sama sekali nggak pakai ragi instan, sama sekali nggak. Iya, nggak pakai. Gitu. Basically kita cuma bakal mixin ini, kita bakal campur sehingga kayak jadi satu kesatuan adonan yang bagus. Basically kebanyakan orang tuh nggak sabar bikin sourdough tuh ya nggak sabar. Karena waktunya lama banget. Kayak kalau ragi instan tuh kayak bisa 1 jam tuh dijadi, kalau sourdough tuh mungkin 24 jam kali ya. Kita sih selalu pakai cara yang lebih lama lah, karena bisa develop rasa lebih enak. Kayak gitu. Lu bikin yang coklat. Yuk. Lu bikin yang putih deh, gue bikin yang coklat ya. Yaudah. Lu bikin yang putih, gue bikin yang coklat. Sedikit gue jelasin, ini tuh yang gue bilang, yang kita berdua bilang tuh anak, kayak basically tuh ini tuh raginya, instead of ragi bubuk yang biasa kita ketemu di supermarket atau di minimarket lah ya. Ini tuh basically ragi yang kita maintain. Kita udah berapa tahun sih punya ragi ini? Hampir setahun lah. Jadi basically ragi ini tuh hampir setahun, kita nggak pernah buang. Jadi tuh setiap hari tuh kita kasih makan tepung sama air terus. Gitu. Jadi kayak ragi ini tuh kita bisa bilang kayak makhluk hidup aja sih. Kayak makhluk hidup, dia tuh butuh makan dan butuh perhatian. Berarti gitu, kayak cewek. Terus semua bahannya udah ada di sini. Coklat, ragi, tepung, dan brown sugar. Sekarang the easiest job to do cuma nyampur aja sih. Kayak pastiin di setiap tepungnya itu kebalur sama air. Jadi kayak nggak ada dry spots, nggak ada kayak kalau di sini kalau diceritain ada coklatnya, nggak ada yang masih putih-putih gitu. Sebelumnya itu gue kerja dan sekarang restoran gue ada 3, satu di Surabaya, 2 di Jakarta. Yang bikin gue baking itu awalnya kan pandemi ya. Awalnya pandemi. Kayak restoran gue terpaksa harus tutup. Duit seret. Ya terus gue mikir kayak gue harus ngapain nih, kayak pada saat itu tuh kayak gue abis hektik banget di restoran gue kan. Di restoran gue terus kayak gue dalam 1 tahun tuh kayak mikirin restoran terus kayak gimana cara supaya lebih baik, sampai akhirnya gue stres sendiri kan. Akhirnya kayak during pandemi gue mikir kayaknya gue harus break dulu deh sebentar. Kayak ini mumpung lagi ada alasan untuk break, gue break. Pas break ini gue bosen. Jadinya gue kayak ngapain ya? Kok udah kerja terus minta break, udah break terus minta kerja lagi gitu. Akhirnya kayak gue browsing kayak gue harus ngapain nih? Kayak gue harus produktif dong. Gue nggak bisa yang kayak cuma di rumah bangun siang. Terus tiap weekend juga nggak bisa keluar gitu loh. Jadi basically gue cuma di rumah Netflix. Akhirnya kayak mikir, kalau bikin sourdough seru kali ya. Soalnya dari dulu tuh gue ngerasa kayak gue nggak pernah bisa gitu loh bikinin si starter ini. Jadi sebenarnya keluarga gue semuanya pas lagi pandemi semuanya di work from home kan. Terus karena nyokap gue masih parno-parnonya pas awal-awal, jadi gue disuruh unpaid leave istilahnya. Nah karena unpaid leave gue nggak ada penghasilan, jadi kebetulan gue ngikutin dia. Karena gue ngeliat dia lagi bikin ini, terus gue mikir, oh seru juga nih kayaknya
Dia nge-slide ke DM gue gitu. Halo kak. Hai. Kalau buat kita sih sourdough awalnya kenapa mikir sourdough ya, kayak satu, banyak banget yang baking, banyak banget dari Iya, lagi cookies, tren-tren. brownies, kayak bener-bener banyak banget. Yang bikin kita pilih sourdough itu tuh satu, dari segi bisnis nggak banyak orang bisa bikin, karena ini butuh waktu dan butuh komitmen. Gue nggak bohong, ya lo ngerasain lah ya, kayak itu butuh waktu dan komitmen banget. Lo nggak bisa yang kayak, even gue setiap hari tuh kalau gue udah komit bikin sourdough, teman gue ngajak keluar kayak, sorry bro, Nggak gue bisa ngadon, pasti. sorry bro, gue ngadon, sorry bro, gue ngadon, nggak bisa gitu loh. Karena emang ini tuh emang lu butuh love gitu, lu butuh care gitu, dan nggak semua orang punya skill untuk sabar itu. Nah, jadi ke gue tuh merasa kayak gue tuh selalu orangnya tuh kayak result oriented gitu loh. Dengan ini tuh gue lebih menghargai proses gitu, anjir. Oke, ini adonannya kita udah campur jadi satu kesatuan coklat, kayak udah rata semua, kayak ibaratnya udah nggak ada dry spots lagi. Yang di pinggir-pinggir ini nggak ada masalah sih. Basically, terus kita tinggal sekarang kita diemin 1 jam. Prosesnya itu namanya, mungkin di episode sebelumnya si Aston pernah ngomong ya soal autolysis. Basically autolysis itu tepung sama air, dia ketemu terus dicuman. Terus dia kenalan dulu tuh bentar. Nah, ibaratnya dia kenalan nih. Kalau misalkan dari proses ini langsung gua adon atau langsung gua lanjut ke proses berikutnya, ya kayak hubungan aja ibaratnya. Jadi kayak lu kalau nggak kenalan dulu, hubungan lu rusak. Sama kayak adonan lu rusak. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak biarin dia dulu, biarin dia PDKT dulu. Kayak gitu. Oke, ini adonannya udah habis 1 jam. Jadi ibaratnya udah lewat proses autolysis tadi. Jadi ibaratnya si tepung sama si air nih udah kenal nih. Udah siap pacaran nih, ibaratnya kayak gitu. Udah cocok, terus, udah cocok. Udah cocok. Terus next step-nya itu kita bakal masukin garam. Kadang kayak terdengar konyol kan, kayak ibaratnya ini kan roti manis, tapi kenapa sih dimasukin garam? Sebenarnya garam di sini tuh satu untuk rasa, tapi yang kedua itu garam di dalam proses pembuatan sourdough itu dia sebagai pengikat gitu loh. Jadi ibaratnya ini orang udah cocok nih berdua, ada penghulunya, jadi lebih cocok lagi, ibaratnya kayak gitu. Garam kita nggak akan masukin terlalu banyak, sekitar 7 gram. Ya. Terus buat lebih ekstra lagi, lebih fancy lagi, kita masukin coklat chip. Ini pure dark chocolate chip, nggak terlalu manis sih, karena ya ibaratnya kan udah ada gulanya. Terus kalau misalnya kita masukin yang manis-manis lagi ntar jadi terlalu manis. Gitu. Sama yang kedua itu Hazelnut. hazelnut. Lebih fancy lagi. Ini lebih fancy lagi. Ini orang bilang kayak the king of nuts gitu karena paling mahal. Paling mahal nggak sih? Enggak ya? Enggak lah, Oh, masih iya. ada yang mahal. Ada yang mahal. Tapi ini mahal ya ibaratnya gitu. Tapi ya karena gue sayang sama customer gue bakal kasih banyak juga. Gue bakal kasih sekitar 80 sampai 100 gram. Terus next step-nya tinggal kita aduk aja. Terus kalau misalnya kita lihat bedanya sekarang sama 1 jam yang lalu, kita tuh baker itu selalu pakai namanya window pane test, atau kalau orang ibu-ibu ngomongnya kalis. Kalis itu apa sih? Kayak ibaratnya tadi hubungannya udah cocok, udah kuat, dia nggak bakal robek. Dia bakal kayak lebih stretchy, terus kayak Walaupun udah coba walaupun dirobek-robekin. coba dirobek-robek juga tuh nggak robek gitu. Ini tuh basis untuk sebuah roti yang bagus itu glutennya harus kuat. Ibaratnya kayak kandungan gluten di dalam si tepung itu harus kuat. Sebenarnya yang seru bikin di rumah itu, buat kita yang seru itu adalah kita bisa ngasilin produk yang nggak kalah enak dari bakery-bakery besar di luar sana. Contohnya You apa know nih? who you are. Dan yang paling rewarding buat kita itu kayak, gila kak, sourdough-nya enak banget, lebih enak dari Ini gitu. tuh, gila kak, sumpah. Ya kak, gue cuma bilang itu produk of love lah, karena gue bikin handmade, kayak nggak diburu-buruin. Karena jadi small bakery itu matters, karena ya kita punya banyak waktu, nggak harus dikejar orderan. Ini tuh beda sama yang bakery di luar sana yang gede-gede. Maksudnya kayak gitu. Terus kalau misalkan udah campur kayak gini, udah mulus, sekarang ya layaknya roti pada umumnya aja sih, kita bakal biarin naik, tapi kayak karena raginya itu alami, dia tuh bakal lebih slow banget.
ini mungkin bisa 2-3 jam. Nah itu skill yang semua orang nggak punya, skill kesabaran. Sabar. Gitu. Oke. Terus kita juga nggak lupa buat kita tutupin supaya nggak kering. Kalau ngomongin harga gue sekarang, gue sih mencoba untuk tetap bikin duit, tapi gue juga nggak mau jual semahal orang-orang. Karena Indian ini cuma terigu sama air. Kayak buat apa lo overvalue something, ini cuma roti gitu loh, kayak ngapain lo jual sampai ratusan ribu segala macam sampai mendekati segitu, kecuali emang ada bahan yang Premium spesial di banget. dalamnya, premium ya, kayak truffle atau apa. Tapi sebisa mungkin gue pengen jual di harga yang, kita pengen jual di harga yang middle supaya semua orang bisa cobain. Oke, ini adonan yang udah, jadi dari proses tadi ini, dari yang ini, kayak setelah kita diemin, terus kita bentuk, kita masukin ke dalam keranjang kayak gini. Ini tuh kita ngomongnya baneton atau keranjang rotan, tapi kalau misalkan di rumah nggak ada ginian, bisa pakai kayak ginian, terus dikasih kain, atau basically apapun lah, mangkok beling, mangkok plastik. Basically terus abis dari kita masukin ke sini, kita proof lagi atau kita kembangin lagi untuk yang kedua kali, tapi di dalam kulkas selama 24 jam. Jadi kira-kira hasilnya bakal kayak gini nih. Kayak rotinya tuh udah mengkilat, udah bulat, kayak terus kalau misalkan kita coba patokannya tuh kalau misalkan kita namanya poke test atau dicolok-colok, dia tuh bakal kayak ngembang balik gitu loh. Kita lumayan beruntung karena punya oven profesional yang dilengkapi dengan steam. Tapi kalau misalkan buat di rumah yang nggak ada oven kayak gini, kita rekomen pakai namanya ini Dutch oven. Dutch oven. Roti ini bakal kita masukin di sini terus kita tutup. Karena untuk sourdough baking itu kita butuh namanya uap atau steam. Steam ini bakal bantuin rotinya untuk lebih ngembang, lebih mekar. Dan jadi kalau misalnya kita tutup, jadi steamnya itu dia bakal kejebak di sini gitu loh. Tapi kalau oven kita tuh udah ada mesin steamnya, jadi kayak kalau kita tinggal injek yang steam button, dia tuh langsung kayak keluar steam gitu. Jadi kita nggak perlu pakai gini lagi. Gue merasa happy. Kenapa happy? Kayak sourdough baking itu adalah salah satu hal yang paling rewarding sih buat gue sih, kayak dengan proses yang panjang, kayak lu bisa, apalagi kalau loaf lu keluarnya bagus. Terus yang kedua itu gue merasa bukan superior sih, tapi gue merasa kayak wow, dengan apa yang ada di rumah. Sebelum gue punya oven ini, bahkan gue pakai oven rumahan, kayak gue merasa kayak dengan oven rumah itu gue bisa create something yang bagus loh gitu, nggak kalah sama bakery profesional gitu, kayak gitu. Oke, next kita bakal langsung bakar, suhunya udah di 240 sama di 220. Nah basically kalau misalkan kita pakai Dutch oven, kalau pakai panci yang tadi, kita harus manasin dulu selama 1 jam sampai pancinya benar-benar panas. Tapi kalau misalkan kita pakai oven ini, nggak perlu kita panasin dia, basically ovennya udah panas sendiri gitu loh. Oke, kita bakal masukin sesuatu. Untuk kali ini kita bakal pakai bantuan baking paper supaya nggak lengket dan untuk alasan-alasan lain. Oke, ini yang putih. Yang putih ini udah siap banget. Terus yang bakal gua kasih itu di sini namanya wheat bran. Kita pakai buat tatakannya aja sih supaya bawahnya tuh nggak cepet gosong. Jadi dia ada kayak lapisan pelindung gitu di bawahnya. Terus kita bakal sprinkle di kertasnya, sama kita bakal sprinkle di rotinya. Oke. Terus ini yang orang-orang pada takut biasanya ya, untuk ngebalikin dari baneton. Sebenarnya orang tuh pakai gini-gini, kalau gue sih gampang gitu doang. Kayak yang penting gerakannya tuh harus confidence, setiap gerakan nggak boleh gini-gini, atau nggak dia pasti nempel. Tuh. Ya. Terus ini kan di tengah, kita ambil dari tengah. Oke. Kita nyalain dulu. Oke. Oke, karena ini basically tinggal berapa lama sih? Setengah jam lagi. Kayak sebenarnya tinggal tunggu matang. Dan kita harus ngerjain orderan buat besok banyak banget. Jadi kayaknya sekian dulu untuk hari ini. Thank you banget untuk bareng-bareng sama kita selama berapa belas menit ke belakang. Terus
Semoga apa yang kita share menginspirasi kalian semua. Kalau ada yang mau Kalau mau ditanya-tanya, ditanyain, bisa langsung boleh DM aja. DM Instagram, linknya ada di bawah. Instagram Laura, Instagram gue, Ade. Instagram Turaber, Instagram siapa lagi sih? Instagram Instagramnya Noah lah. Tuh, ada di bawah semua. Kalau mau order juga ada di bawah. Jangan lupa klik. Jangan lupa klik subscribe, like and subscribe. Gila, gue nunggu banget buat ngomongin kayak gitu. biar kayak food gue. Biar kayak Reza Blogger Arab. Iya. Jangan Jangan lupa like, subscribe, komen komen. penting. Turaber, Turaber Karate 2. 2. Bye. Thank you.